Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pemirsa, industri 4.0 didominasi dengan dunia teknologi. Merambatnya perkembangan dunia fintech serta e-commerce menjadi salah satu gaya hidup saat ini. Berikut kami rangkum untuk Anda dalam segmen New Action. Halo pemirsa IDX Channel, kali ini kami akan berbagi informasi yang dapat menambah wawasan Anda seputar perkembangan teknologi. Berbicara tentang e-commerce, jauh sebelum kita mengenal Gojek, Bukalapak, dan Tokopedia, ada e-commerce yang eksis sejak 1993. Salah satu peritel online yang dikenal menjajakan produk komputer, ini merambah bisnis baru yaitu kesehatan. BDK.com mereka menggandeng Triase yang merupakan penyedia layanan end-to-end medical diagnostik. Layanan Triase ini disebut bisa memenuhi kebutuhan perusahaan, mulai dari pengecekan hingga rapid test COVID-19 oleh laboratorium rekanan resmi mereka. Selama kuartal 1 2020, penjualan alat kesehatan mereka mencatatkan kenaikan penjualan hampir 3 kali lipat. Tidak hanya Bineka nih yang membantu pada masa pandemi COVID-19. Mengutip New York Times, Uber dilaporkan akan mengangkat pengiriman makanan dan bahan pokok berbasis online GrabHub. Uber dilaporkan akan mengakuisisi startup pengiriman makanan dan bahan pokok berbasis online atau GrabHub. Setelah kabar perusahaan jasa transportasi berbasis online ini membuat penawaran kepada GrabHub, saham GrabHub melonjak lebih dari 35%. Uber Eats telah dipandang sebagai titik terang bagi perusahaan di tengah pandemi corona yang memaksa orang tetap berada di rumah. Sukses dengan kerjasamanya, saham Uber pun juga ikut naik 8% di perdagangan pada Selasa kemarin. Tidak hanya e-commerce yang lagi tren nih, layanan teknologi finansial atau fintech. Akan tetapi, untuk menjadi perusahaan fintech di Indonesia harus melewati persyaratan dari OJK loh. Untuk menjadi penyelenggara fintech P2P lending harus comply terhadap regulasi dan aturan dari OJK maupun asosiasi. 8 anggota asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu pinjaman modal, Taralai, Dana Rupiah, Pinjaman Win-Win, Julo, Indodana, Awan Tunai, dan Alami. Semoga 8 fintech ini dapat memperkuat industri khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 untuk menunjukkan konsistensinya berperan aktif dalam penyaluran pinjaman ke masyarakat khususnya sektor UMKM. Nah, masih membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 nih, seiring dengan semakin banyaknya orang yang bekerja dari rumah atau sering disebut dengan WFH dan terhubung secara online selama pandemi COVID-19, salah satu layanan konferensi video yaitu Zoom sekarang menggandakan ekspektasinya loh untuk penjualan tahunan yang didorong oleh lonjakan pengguna aplikasi Zoom. Reuters melaporkan saham Zoom naik hampir 5% setelah pendapatan dan laba Zoom untuk kuartal pertama juga melampaui estimasi dengan selisih yang besar. Laporan kuartalan terbaru menunjukkan bahwa Zoom memiliki peningkatan hampir 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Wah, keren banget ya. Sementara pendapatan Zoom meningkat tajam, biaya produksi naik lebih tajam juga. Biaya pendapatan Zoom naik 330% menjadi 103,7 juta US dollar yang menurunkan margin laba kotornya menjadi 68,4% dari 80,2% tahun sebelumnya. Dari aplikasi Zoom kita beralih ke Facebook nih. Facebook sekarang mengeluarkan aplikasi baru. Kali ini produk eksperimental Facebook merilis aplikasi lain bernama Venue. Aplikasi Venue dibuat oleh tim New Product Experimentation Facebook bertindak sebagai second screen saat pengguna menonton olahraga atau live streaming lainnya. Gagasan layar kedua akan meniru platform saingan seperti Twitter yang digunakan sebagai penyerta untuk menggabungkan pembaruan pada live event. Mengutip Daily Mail, Venue memungkinkan pengguna untuk terlibat dengan konten dari komentator ahli seperti jurnalis, analis, atau mantan atlet selama event sebagai update ke aplikasi secara real time dalam bentuk pemberitahuan yang disebut momen. Konten yang muncul di dalam Venue akan mencakup komentar video atau bahkan polling serta bentuk pertanyaan interaktif lainnya. Facebook sudah bekerja sama dengan NASCAR untuk menguji aplikasi Venue-nya di perlombaan Food City. Masih mengenai Facebook, Gojek mengumumkan bahwa Facebook dan PayPal resmi menjadi investor di dalam penggalangan dana perseroan putaran terkini. Selain itu, di penggalangan dana putaran yang sama, Google dan Tencent kembali menambah investasi setelah kedua perusahaan itu menanamkan investasi di Gojek pada penggalangan dana putaran sebelumnya.
Dalam pernyataan resminya, manajemen Gojek menegaskan bergabungnya Facebook dan PayPal sebagai investor, menyusul Gojek dan Tencent, mendukung Gojek dalam misi mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara dengan fokus pada layanan pembayaran dan keuangan. Nah, pemirsa, semoga informasi tadi dapat menginspirasi Anda ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. IDEX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Rangkuman informasi ekonomi mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.